Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian sebelumnya tentang perwalian dalam akad nikah. Sebelumnya kita berbicara tentang rukun akad nikah, yang mana rukun akad nikah itu ada shigha ijab qabul dengan syarat-syaratnya. Kemudian juga mempelai wanita, lalu mempelai laki-laki, dan juga wali, dan yang terakhir adalah dua orang saksi. Ya. Yang bisa menjadi wali, urutan wali itu adalah ayah, ya, ayah kandung. Yang kedua adalah tsummal jad abul ab, kakek tapi dari bapak, berarti ayahnya ayah. Kalau ayahnya ibu itu tidak bisa menjadi wali. Ya. Tsummal akhus syaqiq, kemudian saudara seibu sebapak, saudara kandung, ya, saudara laki-laki, karena yang bisa jadi wali hanya laki-laki. Tsummal akhu minal ab, kemudian saudara laki-laki yang seayah, jadi ayahnya sama, ibunya beda. Tsumma benul akhi syaqiq, kemudian putra atau anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, berarti ponakan. Ya, ponakan dari atau anak dari saudara laki-lakinya, bukan dari anak saudari perempuan, ya, tapi dari saudara laki-laki. Misalkan perempuan tersebut punya kakak atau punya adik laki-laki, lalu punya anak, ya, dan anaknya itu laki-laki, maka anaknya laki-laki ini itu bisa menjadi wali. Nah, kemudian summa benul akhi minal ab, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Ya, tadi kan urutan sebelumnya saudara laki-laki seibu seayah, berikutnya saudara laki-laki seayah saja, berikutnya adalah anak dari saudara laki-laki seibu seayah, berikutnya anak dari saudara laki-laki seayah saja. Nah, berarti ponakan, ya. Kemudian tsummal ammu syaqiq, urutan berikutnya adalah paman. Ya, paman, kalau kita mungkin bisa manggilnya uwa, ya, paman atau uwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu yang dibedakan itu apakah dari pihak ayah atau dari pihak ibu, bukan apakah kakaknya ayah atau adiknya ayah. Apakah kakak
kakaknya ibu atau adiknya ibu, bukan itu yang dibedakan. Kalau di adat kita, penamaan itu dibedakan apakah dia kakaknya ayah, sehingga kita panggil uwa kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa manggilnya Pak D gitu ya. Nah, kalau untuk adiknya ayah kita panggil mama atau bibi. Kalau orang Jawa manggilnya Pak Le atau Bule gitu ya. Nah, tapi kalau di Arab itu yang dibedakan itu apakah dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Kalau itu kakak ataupun adiknya ayah, maka disebut ammun kalau laki-laki. Kalau perempuan disebut ammatun. Ya. Kalau dari pihak ibu, entah itu kakaknya atau adiknya ibu, kalau laki-laki disebut khalun. Kalau perempuan disebut khalatun. Untuk wali ini, ya, maka disebut summal ammus syaqiq. Berarti adik atau kakaknya ayah yang seibu dan seayah dengan ayah kita. Ya, jadi kata syaqiq itu berarti kandung ataupun seibu seayah. Urutan berikutnya, tsummal ammu minal ab. Paman atau uwa atau adik atau kakaknya ayah yang seayah saja, yang sebapak dengan ayah kita. Ibunya beda. Ya. Nah, adapun paman ataupun uwa dari pihak ibu maka tidak bisa menjadi wali. Kemudian summa ibnul ammi syaqiq. Berikutnya adalah putra dari paman atau uwa yang seibu dan sebapak dengan ayah kita tadi. Ya, berarti sepupu. Ya. Urutan yang terakhir adalah ibnul ammi minal ab, putra dari paman atau uwa kita dari pihak ayah yang seayah saja dengan ayah kita, disebut sepupu juga. Dari sini bisa kita bedakan antara mahram dengan perwalian. Dalam bab mahram, sepupu itu bukan mahram. Anak dari uwa atau anak dari bibi, anak dari paman itu bukan mahram. Mahram itu apa? Orang yang tidak boleh dinikahi. Ya. Berarti nikah dengan sepupu boleh? Boleh, karena bukan mahram. Tapi kurang bagus, keturunannya nanti kurang bagus kalau masih ada satu darah. Meskipun sah. Ya, kalau sepupu dan sepupu itu sah. Ya. Tapi dalam bab perwalian, sepupu itu bisa menjadi wali. Tapi tadi urutannya urutan terakhir. Ya. Nah, dalam bab mahram dia tidak termasuk mahram, berarti boleh nikah dengan sepupu. Kemudian tidak boleh membuka aurat di hadapan sepupu. Ya, karena bukan mahram. Meskipun ya, itu saudara dekat, bahkan ketika kecil main bareng misalkan, ya main bareng. Tapi ketika memang itu sudah balik, ya tidak boleh membuka aurat di hadapan sepupu. Begitupun kalau misalkan berduaan itu tidak boleh khalwah. Ya, khalwah berduaan di sebuah tempat maka tidak boleh, karena tidak termasuk mahram. Ya. Begitupun kalau bersentuhan kulit, ya itu tidak boleh. Bahkan kalau sudah wudu maka wudunya pun batal, ya karena bukan mahram. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali-wali tadi itu akan bisa dijadikan sebagai wali dalam akad nikah seorang wanita dengan syarat. Syarat yang pertama adalah Islam, harus muslim. Maka kalau misalkan walinya, misalkan wanita yang mau nikahnya itu muslim tapi bapaknya atau ayahnya misalkan kafir, maka tidak bisa dijadikan sebagai wali. Ya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 141, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila."
Allah tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai penolong atau pelindung, sebagai wali bagi orang-orang mukmin. Kemudian, tapi kalau misalkan wanita yang mau nikahnya itu kafir, maka tidak masalah, ayahnya kafir bisa jadi wali. Ya, nah ini yang tidak boleh itu kalau misalkan wanitanya muslimah kemudian walinya kafir, maka itu tidak boleh. Kemudian syarat yang kedua adalah al-adalah. Adalah di sini artinya adalah tidak fasik. Ya, tidak fasik. Fasik itu adalah melakukan dosa-dosa besar, kemudian sering melakukan dosa-dosa kecil, itu fasik. Ya, maka disyaratkan wali itu tidak fasik, harus adil, adalah. Ya, dia tidak pernah berbuat dosa besar, juga tidak sering. Ya, meskipun ya sekali dua kali itu adalah hal yang wajar seorang berbuat dosa kecil, tapi yang tidak boleh itu adalah terus menerus. Itu yang disebut dengan fasik. Akan tetapi syarat ini itu diperdebatkan oleh para ulama. Ada ulama yang menjadikannya sebagai syarat untuk wali. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah, la nikah illa biwaliyin mursyid. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang mursyid. Wali mursyid di sini adalah wali yang tidak fasik, gitu ya. Kemudian ada pendapat yang mengatakan la tushtaratul adalatu fi zawaji. Tidak disyaratkan adalah dalam pernikahan. Tidak disyaratkan wali yang akan menikahkan itu harus adil, harus tidak fasik. Kenapa? Karena dengan disyaratkannya adalah atau disyaratkannya tidak fasik ini, maka itu akan menimbulkan ya kekacauan, bukan kekacauan, menimbulkan orang-orang itu tidak akan bisa menjadi wali. Kenapa? Karena banyak ya wali, entah itu ayah, kakek ataupun saudara tadi yang urutan wali tersebut, banyak dari mereka itu tidak bisa terlepas dari kefasikan, apalagi zaman sekarang. Ya, siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa besar? Ada banyak, tapi lebih banyak yang pernah berbuat dosa besar. Siapa orang yang tidak sering berbuat dosa kecil? Banyak, tapi lebih banyak lagi orang yang banyak berbuat dosa kecil. Makanya kata para ulama yang mengatakan tidak disyaratkan adalah tidak disyaratkan harus tidak fasik untuk menjadi wali, itu menyebutkan kalau ini dijadikan syarat maka hampir semua pernikahan itu tidak sah. Karena banyak wali yang tidak adil, tidak adalah, atau banyak wali yang fasik. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah al-bulugh, harus sudah baligh. Maka meskipun dia itu adalah wali yang terkuat, misalkan ayahnya sudah tidak ada, kakeknya sudah tidak ada, maka urutan berikutnya adalah saudaranya. Nah, misalkan dia punya adik ataupun punya kakak tapi belum baligh, nah, maka tidak bisa dijadikan sebagai wali. Kemudian syarat berikutnya adalah al-aql, harus sadar. Ya, maka tidak sah wali kalau walinya itu majnun ataupun gila atau tidak sadar, hilang akal. Ya, begitupun tidak sah kalau misalkan walinya tadi belum balik karena dia belum bisa menggunakan akalnya secara sempurna. Syarat berikutnya adalah selamat atau terbebas dari cacat yang mengganggu penglihatannya. Maka kalau walinya, mohon maaf, buta misalkan, maka tidak bisa dijadikan sebagai wali. Ataupun misalkan walinya nggak buta tapi nggak bisa buram gitu ya kalau melihat orang, ya, kecuali kalau misalkan masih bisa pakai kacamata kemudian jelas, tidak masalah. Ya, maka sesuatu penyakit yang bisa
mengganggu penglihatannya sehingga dia tidak bisa melihat calon mempelai laki-lakinya, ya maka itu pun tidak bisa dijadikan sebagai wali. Kenapa? Karena dia tidak bisa memilih, ya, tidak bisa memilih suami ataupun calon mempelai laki-laki yang terbaik untuk perwaliannya. Kemudian syarat berikutnya adalah wa an la yakuna mahjuran alaihi bisafar. Walinya itu syarat berikutnya tidak boleh dia di mahjur. Mahjur itu dibatasi gerak-geriknya, dibatasi hak-haknya karena safar, karena kebodohannya. Siapa yang dimaksud dengan orang yang dibatasi hak-haknya karena kebodohannya adalah orang yang menghambur-hamburkan uang. Misalkan ada orang, dia gila mah enggak, cuman ketika dikasih uang 100.000 sehari habis, dikasih uang 1 juta sehari habis, dikasih uang 10 juta sehari habis, ya, habisnya itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka orang ini adalah orang yang dibatasi hak-haknya karena, ya, kebodohannya itu. Ya, maka ini pun tidak bisa dijadikan sebagai wali, ya. Karena untuk dirinya saja dia tidak bisa mengelola, apalagi untuk menjadi wali orang lain. Kemudian syarat yang terakhir adalah an yakuna halal. Wali itu harus halal. Halal di sini maksudnya tidak sedang ihram. Maka tidak sah seorang menjadi wali ketika dia sedang ihram. Entah itu ihram untuk umrah ataupun ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrim wa la yunkah. Orang yang sedang ihram itu tidak boleh menikahkan. Berarti tidak boleh jadi wali. Juga tidak boleh dinikahkan. Ya, berarti tidak boleh dia menikah dan juga tidak boleh menikahkan. Berarti tidak boleh menikah. Berarti jadi mempelai laki-laki atau jadi mempelai wanita pun nggak boleh ketika sedang ihram. Dan tidak boleh menikahkan. Berarti tidak boleh menjadi wali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika wali yang urutan teratas, ya, tadi urutannya adalah ayah, kakek, kemudian saudara laki-laki, ibu sebapak, saudara laki-laki sebapak saja, kemudian anak dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak dari saudara laki-laki sebapak, kemudian paman atau uwa, ya, saudara laki-lakinya ayah, ya, yang seibu dan sebapak dengan ayah, kemudian saudara laki-lakinya ayah yang seayah saja dengan ayah. Kemudian urutan berikutnya adalah anak dari paman, ya, yang seibu dan sebapak dengan ayah, dan anak dari paman yang seayah saja dengan ayah. Itu urutannya. Maka ketika urutan yang paling atas tidak memenuhi syarat, misalkan ayahnya masih ada tapi ayahnya kafir, sedangkan mempelai wanitanya itu muslim, maka pindah kepada urutan berikutnya. Siapa? Kakeknya. Kakeknya ternyata tidak bisa melihat, berarti tidak memenuhi syarat, maka pindah kepada urutan berikutnya adalah saudaranya. Begitupun seterusnya, ketika tidak memenuhi syarat, maka pindah kepada urutan berikutnya. Kalau misalkan tidak ada sama sekali, maka kembali kepada wali hakim. Ya. Jadi wal hakimu waliyyu man la waliyya. Hakim itu menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali. Apakah ada wanita yang tidak punya wali? Ada. Ya. Misalkan ayahnya sudah tidak ada, kakeknya sudah tidak ada, ya, kakek dari pihak ayah sudah tidak ada, kemudian tidak punya saudara laki-laki, juga tidak punya paman atau uwa dari pihak ayah yang laki-laki, juga tidak punya anak dari paman, ya, dari pihak ayah yang laki-laki. Berarti dia tidak punya wali. Maka walinya adalah wali hakim.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah pembagian wali kepada wilayah ijbar dan wilayah ikhtiyar. Ada wali ijbar dan wali ikhtiyar. Wali ijbar itu wali yang punya hak untuk memaksa. Wali yang punya hak untuk memaksa perwaliannya untuk nikah dengan laki-laki pilihan walinya. Ini disebut wilayah ijbar. Kalau wilayah ikhtiyar adalah wali yang bisa menjadi wali dengan syarat harus meminta izin dan ridho kepada mempelai wanitanya. Kalau wali wilayah ijbar, dia punya hak untuk memaksa. Tidak perlu meminta izin kepada mempelai wanitanya. Siapa yang memiliki wilayah ijbar perwalian dengan memaksa ini? Cuma dua, yaitu ayah dan kakek. Ayah dan kakek pun dia memiliki hak wilayah ijbar perwalian dengan memaksa apabila mempelai wanitanya itu masih gadis, ya, masih gadis dan belum pernah menikah, bukan janda. Jadi wilayah ijbar ini akan berlaku untuk ayah dan kakek bagi perempuan atau mempelai wanita yang bukan janda, yang belum pernah menikah. Misalkan ayah kepada putrinya, kepada anaknya yang perempuan yang belum menikah, yang masih gadis, maka dia punya hak untuk menikahkan putrinya tersebut dengan laki-laki pilihan ayahnya. Itu namanya perwalian dengan hak memaksa. Tapi hanya berlaku untuk ayah dan kakek saja. Itu pun hanya berlaku bagi perwaliannya yang masih gadis atau yang belum pernah menikah. Tapi dengan syarat, ya, akan berlaku perwalian ijbar ini, perwalian dengan memaksa ini dengan 3 syarat. Pertama, tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan antara wali dengan mempelai wanitanya. Kalau misalkan ayahnya kesel kepada anaknya yang perempuan, lihat aja kamu macam-macam sama ayah, saya nikahkan kamu dengan ya kakek-kakek misalkan. Nah ini gak boleh, ya. Kenapa? Karena ada unsur permusuhan antara wali dengan perwaliannya. Nah itu gak boleh, gak berlaku gitu ya. Wilayah ijbarnya ini tidak berlaku, ya. Syarat yang kedua, an yakuna zawju kuf'an. Suami yang dipilihkan oleh walinya ini, yang wali ijbar, wali yang memiliki hak memaksa ini, suami yang dipilihnya itu harus sekufu. Sekufu itu adalah setara, ya. Makanya dalam surah Al-Ikhlas kita sering membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan itu setara. Jadi tidak ada makhluk apapun yang setara, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bersifat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak memiliki mumatsalah dengan makhluknya, tidak ada yang sama. Nah, jadi suami yang dipilihkan oleh ayahnya ataupun oleh wali ijbarnya ini adalah yang sekufu. Ya, sekufu itu bisa dilihat dari nasabnya, bisa dilihat dari stratanya. Itu sekufu, ya. Meskipun sekufu ini tidak menjadi syarat dalam akad nikah, tidak menjadi syarat dan juga tidak menjadi rukun. Makanya boleh orang yang miskin misalkan nikah dengan orang kaya, meskipun secara ekonomi tidak sekufu, boleh, sah. Ataupun orang yang jelek nikah dengan wanita yang cantik, sah, meskipun secara sekufu tidak sekufu dalam hal ketampanan dan kecantikannya. Karena tidak menjadi syarat, akan tetapi menjadi pertimbangan, ya. Harus dijadikan sebagai pertimbangan. Kenapa? Karena yang namanya nikah itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tapi ya selama mungkin, kalau mampu misalkan seumur hidup, ya. Dengan
pertimbangan sekufu, orang itu kan kalau dengan yang sederajat itu lebih enak, lebih nyaman, gitu ya. Kalau misalkan perempuannya cantik, laki-lakinya tidak ganteng ya, nggak jelek, tidak ganteng ya. Kadang mungkin ketika jalan, suami orang mah ganteng, suami saya mah kayak gini, itu kan bisa menjadi timbul masalah gitu ya. Ya meskipun tidak menjadi syarat, ingat tidak menjadi syarat, tapi bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Ya, tapi biasanya kalau wanita itu nggak melihat gantengnya. Ya. Nah, lihat yang lainnya gitu ya. Lihat hartanya, lihat jabatannya dan lain sebagainya. Ya, biasanya. Ya. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang ketiga, ya wilayatul ijbar, an yakuna zawju musiran bi mu'jalil mahri. Suami yang dipilihkannya itu mampu untuk memberikan mahar, ya mahar yang ditakjilkan, mahar yang didahulukan, ya jangan maharnya itu diakhirkan. Jadi suami yang dipilih itu harus mampu memberikan mahar dan dibayarkan dengan segera. Nah, ini 3 syarat ya bagi wali yang memiliki hak memaksa perwaliannya untuk menikah. Nah, ketika memenuhi 3 syarat ini pun, maka jangan mentang-mentang si wali tersebut memiliki hak untuk memaksa. Misalkan tidak ada permusuhan dengan perwaliannya. Juga suami yang dipilihkan itu adalah sekufu. Kemudian suaminya ini mampu memberikan mahar dengan segera. Berarti kan memenuhi syarat. Akan tetapi sebaiknya wali ini pun bermusyawarah dengan calon mempelai wanitanya, dengan perwaliannya. Apalagi zaman sekarang, bukan ada istilahnya, bukan zaman Siti Nurhayah, gitu ya. Ya tapi punya hak. Artinya ketika si wali ini memaksa perwaliannya untuk menikah tanpa izinnya dengan memenuhi syarat tadi, berarti pernikahannya sah. Ya, akan tapi tadi harus diajak musyawarah terlebih dahulu. Makanya dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'maru wa la tunkahul bikru hatta tusta'zanu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskut. Rasulullah mengatakan wanita yang janda ya itu tidak boleh dinikahi sampai dimintakan izin dan ridhonya. Adapun wanita yang masih gadis yang belum pernah menikah, maka tidak boleh dinikahi sampai dimintakan izin. Tapi hukum meminta izin ini adalah sunnah, tidak menjadi syarat bagi wali yang memiliki hak memaksa tadi, atau wilayatul ijbar. Jadi Rasulullah pun menganjurkan untuk bermusyawarah. Ditanya dulu anaknya, nah mau gak kamu nikah dengan si fulan? Si fulan itu akhlaknya baik, orangnya solih, secara ekonomi pun alhamdulillah sudah mapan, gitu ya. Maka ditanya baik-baik. Ketika misalkan perempuannya ataupun anaknya itu sudah punya calon, tapi ternyata calonnya tidak baik secara akhlak, secara agama, maka diarahkan. Nah, nikah itu seperti ini. Jangan nyari yang seperti ini. Maka diarahkan, diajak. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu wilayatul ijbar hanya berlaku bagi ayah dan kakek saja. Itu pun hanya berlaku bagi mempelai wanita yang belum pernah menikah atau masih gadis. Yang kedua, wilayatul ikhtiyar. Wilayatul ikhtiyar ini adalah wali yang menikahkan seorang perempuan dengan syarat harus minta izin dan ridho kepada mempelai wanita tersebut. Ya, tidak memiliki hak untuk memaksa tadi seperti wilayatul ijbar. Siapa yang menjadi wilayatul ikhtiyar?
yang menjadi wali wilayatul ikhtiyar ini adalah semua wali yang disebutkan tadi dan bagi wanita yang sudah pernah menikah. Ya, ayah, kakek, dia kalau anaknya atau perwaliannya itu belum pernah menikah, itu punya hak wilayatul ijbar, memaksa. Tapi kalau perwaliannya itu sudah pernah menikah atau janda, maka tidak berhak. Wilayatul ijbarnya tidak berhak, maka berhak kepadanya wilayatul ikhtiyar ataupun harus meminta izin kepada perwaliannya. Ataupun wali selain keduanya, selain ayah dan kakek, wali yang lainnya itu kepada wanita yang belum pernah menikah pun itu wilayatul ikhtiyar, dia tidak boleh memaksa, harus minta izin. Apalagi kepada wanita yang sudah pernah menikah, maka perwaliannya itu wilayatul ikhtiyar, harus meminta izin dan ridho kepada mempelai wanitanya. Nah, inilah pembagian wali. Jadi ada wali yang memiliki hak untuk memaksa, ada wali yang bisa jadi wali dengan syarat dia harus meminta izin kepada mempelai wanitanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau ada wali yang menghalang-halangi seorang wanita untuk menikah, atau istilah fikihnya abdul wali, ya. Di dalam Al-Qur'an menggunakan kata fala ta'dhuluhunna ayyankihna, maka jangan engkau para wali mencegah atau menghalang-halangi seorang wanita untuk menikah. Ya, maka dalam hukum Islam, ketika seorang wanita yang sudah baligh, yang berakal, artinya waras, ya. Kemudian dia minta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, ya, sekufu itu setara, dari segi agamanya setara, dari segi pendidikannya setara, dari segi ketampanan dan kecantikannya setara, gitu ya. Wajib ala waliha an yuzawwijaha, maka wajib bagi wali untuk menikahkannya. Ya. Jadi misalkan wanita tersebut bilang ke ayahnya atau kepada kakeknya atau kepada walinya yang lain, ini ada seorang laki-laki namanya Fulan bin Fulan, orang ini usianya sekian, sudah kerja ataupun punya usaha, kemudian akhlaknya seperti ini, ingin menikah dengan saya, maka nikahkan saya dengan laki-laki tersebut. Ya. Maka ketika sekufu dan orang itu saleh, maka wajib bagi wali untuk menikahkannya, tidak boleh menghalang-halangi. Lalu bagaimana kalau wali tersebut tetap menghalang-halangi pernikahan tersebut? Fa idzam tana'al waliyyu walau aban min tazwijiha zawwajaha sultan. Kalau wali tersebut menghalang-halangi si wanita yang meminta izin untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengannya, meskipun walinya itu adalah ayahnya, tapi menghalang-halanginya, maka yang menikahkannya itu boleh wali hakim. Tapi dengan syarat tadi, laki-laki yang akan menikahinya itu adalah sekufu, ya, gitu. Kemudian li'anna tazwijaha haqqun 'ala awliyaiha idza talabaha al-kufu. Kenapa boleh dinikahkan oleh wali hakim? Karena menikahnya wanita tersebut itu adalah hak untuknya dan kewajiban bagi wali. Maka ketika dia meminta untuk dinikahkan dengan orang laki-laki yang sekufu, yang setara, kemudian walinya itu menolak, maka dia boleh meminta haknya kepada wali hakim. Ya. Jadi ini kan hak dan kewajiban. Hak dari wanita untuk minta dinikahkan, dan kewajiban bagi wali untuk menikahkan dengan yang sekufu tadi. Kecuali kalau misalkan tidak sekufu, ya, misalkan laki-lakinya tidak cocok, tidak sekufu, tidak setara dari segi agamanya, tidak. Maksudnya sama-sama muslim tapi laki-lakinya misalkan
tidak sholat kadang-kadang kalau ingat, kadang sholatnya seminggu sekali Jumat doang, atau kadang sholatnya setahun sekali sholat hari raya saja misalkan. Nah, ini sedangkan si perempuan itu ibadahnya bagus, maka itu tidak sekufu, boleh ditolak. Maka tidak boleh si wanita itu menikah dengan wali laki. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana kasusnya kalau misalkan si wanita tersebut telah memilih seorang laki-laki yang sekufu, yang setara, tapi satu sisi si wali pun telah memilihkan untuknya calon suami yang sekufu juga, ya, sama-sama secara agama sama-sama soleh, ya, kemudian secara pendidikan sama-sama berpendidikan, secara ekonomi juga sama misalkan, ya sekufu lah dengan wanita tersebut, ya, maka yang diutamakan adalah pilihan walinya. Kenapa? Karena wali itu jauh lebih bijaksana, ya. Karena tidak mungkin si wali akan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak baik, ya, yang tidak benar gitu ya. Nah, itu makanya yang diutamakan adalah yang ditentukan oleh wali, ya. Tapi tadi sebaiknya dimusyawarahkan dan dibicarakan baik-baik dengan mempelai wanitanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasus berikutnya, bagaimana kalau wali yang ada itu satu derajat? Jadi misalkan ayahnya sudah tidak ada, kakeknya sudah tidak ada. Urutan berikutnya adalah saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya itu kan setara, sederajat dalam perwalian, baik itu kakaknya ataupun adiknya, itu setara, sederajat dalam perwalian. Lalu siapa yang didahulukan untuk menjadi wali? Ketika walinya itu lebih dari satu dan setara dan sederajat tingkatannya. Jadi misalkan ada kakaknya, kakak pertama ada laki-laki, kakak kedua laki-laki, kemudian ada lagi adiknya laki-laki. Maka ketiganya ini ketika semuanya memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali, berarti kan berhak semuanya menjadi wali. Dan mereka setara semuanya. Ya, enggak mesti yang tua yang didahulukan, enggak. Ya. Lalu urutan yang didahulukannya adalah, yang pertama adalah an yuzawwijaha afqahuhum bibabin nikah. Yang didahulukan, yang diutamakan untuk menjadi wali ketika walinya itu setara, itu adalah yang lebih ngerti tentang fikih nikah. Ya. Sama seperti ketika menjadi imam. Imam itu yang diutamakan, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i afqahuhum, yang lebih ngerti fikih tentang sholat. Baru aqra'uhum, orang yang bacaannya lebih baik, gitu ya. Nah, kalau dalam mazhab lain aqra'uhum, yang bacaannya lebih baik, baru nanti afqahuhum. Nah, dalam bab wali pun yang dikedepankan itu bukan yang lebih tua, tapi yang lebih ngerti tentang fikih nikah. Misalkan kakak pertamanya, gak pernah belajar agama gitu, belajar pun hanya sekilas saja misalkan. Dulu ketika di sekolah, itu pun pelajaran agama di sekolah, ya jadwalnya seminggu cuma 1 jam pelajaran misalkan. Nah, habis itu dia gak pernah haji lagi, gak pernah hadir di majlis ilmu, di majlis ta'lim, di masjid, di musola, atau di mana dia gak pernah haji. Pokoknya blank tentang bab pernikahan. Kakaknya yang kedua, ya, itu lebih baik dari kakak yang pertama secara pemahaman tentang bab nikah. Tapi ada adiknya, adik dari si mempelai wanita tersebut, misalkan dia belajar ilmu agama, ya, entah itu di pesantren belajar, kemudian dia pun kuliahnya ngambil jurusan agama, dia pun memperdalami bab tentang bab nikah. Maka yang lebih didahulukan adalah adiknya tadi, ya, yang lebih ngerti tentang pernikahan. Nah, kalau pengertian mereka, pemahaman mereka sama dalam fikih tentang pernikahan, ya, maka urutan berikutnya yang dikedepankan adalah aura'uhum,
yang paling waro, yang paling solih lah bahasa kitanya, yang paling solih. Ya, itu dikedepankan. Ya. Nah, kemudian urutan berikutnya baru thumma asannukum, baru yang lebih tua. Jadi yang lebih tua itu nanti di akhir. Kalau misalkan secara ilmu agamanya, ilmu tentang pernikahannya sama, secara kesolehan ketakwaannya sama, baru ya yang dikedepankan yang lebih tua. Ya. Hadirin jamaah yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika berkumpul wali yang sama tadi, maka dikedepankan yang lebih ngerti fikih tentang pernikahan. Kemudian urutan keduanya itu adalah yang lebih saleh, yang lebih takwa. Urutan yang terakhir baru yang lebih tua. Tapi yang akan menikahkan pun itu bermusyawarah dengan wali yang lain yang sederajat. Artinya bermusyawarah dalam menentukan calon mempelai wanitanya. Artinya boleh gak nih adik kita mau nikah nih, calonnya ini, kamu setuju gak? Jangan mentang-mentang, wah saya kan yang berhak yang menikahkan. Ya misalkan dia paling tua misalkan, karena secara agama, pemahaman agama sama, secara ketakwaan, kesolehan sama, berarti yang lebih tua katanya. Nah, saya yang berhak, saya menentukan. Nah, enggak seperti itu. Yang lain wali yang sederajat itu diajak untuk ngobrol, untuk musyawarah. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kasus berikutnya adalah ketika semua walinya itu tidak ada, fuqdanul awliya. Idzan 'adama al-awliya intaqalatil wilayatu ila al-qadhi li'annahu mansubun li tahqiqi masalihil muslimin. Ketika semua wali bagi wanita tersebut tidak ada, ya, tidak ada, entah meninggal semuanya atau memang dia hanya punya ayah dan kakek tapi tidak memenuhi syarat, ataupun ayah dan kakeknya sudah meninggal, sedangkan dia tidak punya kakak laki-laki, tidak punya adik laki-laki, tidak punya paman dari pihak ayah, tidak punya uak laki-laki dari pihak ayah, juga tidak punya anak sepupu laki-laki dari pihak paman dari pihak ayah, pokoknya tidak ada walinya. Maka perwaliannya itu pindah kepada wali hakim. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, as-sultanu waliyyu man la waliyya. Sultan atau wali hakim itu menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Wali hakim di sini siapa? Aslinya wali hakim itu ya pemerintah. Ya, cuma nanti diwakilkan, presiden mewakilkan kepada menteri agama. Menteri agama nggak mungkin menjadi wali untuk seluruh warga Indonesia, nggak punya wali. Maka mewakilkan kepada kantor urusan agama tingkat provinsi. Tingkat provinsi pun mewakilkan kepada tingkat kabupaten dan kota. Kemudian mewakilkan lagi kepada tingkat kecamatan. Maka KUA tingkat kecamatan itulah yang akan menjadi wali, biasanya seperti itu. Nah, termasuk wanita yang tidak memiliki wali, ya mohon maaf, yaitu seorang wanita yang lahir dari hasil hubungan tidak halal. Ya, jadi kalau misalkan ada kasus perzinahan, berarti berhubungan suami istri di luar nikah, berarti kan haram, zina. Kemudian dari perzinahan tersebut sampai hamil, kemudian sampai melahirkan bayi wanita, dan bayi wanita ini sampai besar, maka dia tidak punya wali. Loh kan ayahnya ada. Dalam Islam ayah biologisnya itu tidak dianggap sebagai ayah. Ya. Kalau dia tidak punya ayah, sudah terputus semua perwaliannya. Karena kakek pun harus dari pihak ayah, ya kan? Kemudian saudara pun harus dari pihak ayah, yang seibu seayah ataupun yang seayah saja. Meskipun dia nanti punya adik laki-laki, tapi kan itu bukan adik dia. Ya, kenapa? Terputus nasabnya. Ya, maka itulah kejihnya zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah
fahisyah, perbuatan keji. Makanya Allah mewanti-wantinya itu jangan dengan mengatakan janganlah kalian berzina, enggak. Tapi Allah lebih preventif dengan mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati. Allah tidak mengatakan janganlah kalian berbuat zina, tapi Allah lebih jauh sebelumnya Allah mengatakan jangan dekati zina. Ya. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah mendekati itu godaannya jauh lebih besar. Mungkin ada kisah yang sangat masyhur, ya, seorang laki-laki soleh. Dia digoda, ya, tidak mau digoda untuk musyrik, gak mau digoda untuk mau. Pertama dia digoda dengan minum keras. Setelah itu dia digoda dengan perempuan, akhirnya berzina. Setelah itu sadar, malu dong dia. Saya kan orang soleh. Wah, kalau saya ketahuan berzina, malu. Apalagi kalau dia hamil, wanita yang saya zinahi, dibunuh akhirnya. Maka semua dosa besar dia lakukan. Ya, maka wala taqrabuz zina, hati-hati dengan zina. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, kita jaga generasi kita, Pak. Entah itu anak kita, cucu kita, kerabat kita jaga. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, luluh hati kita untuk membiarkan anak kita, ya, kencan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, hanya dengan dijanjikan apa, ya. Maka kita harus bersikap lebih tegas, ya. Karena yang namanya setan itu, ya, akan menggoda kapanpun dan dimanapun, apalagi ketika ada kesempatan. Ya. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan kita pun nanti bisa mengamalkannya ketika nanti bapak-bapak akan menjadi wali, akan melakukan akad nikah putranya, atau mungkin ya bapak-bapak akan nikah lagi, ya. Maksudnya kalau misalkan, ya, mohon maaf, istrinya sudah nggak ada misalkan, ya, bukan berarti suruh poligami, Bu, mohon maaf, bukan, ya. Ketika ataupun kalau berani ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah itu maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad nikah. Karena tadi konsekuensinya kalau akadnya tidak sah, maka tidak menjadi pasangan suami istri yang sah. Kalau berhubungan suami istri berarti itu zina. Waliyadzubillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mangga kalau ada tanya jawab silakan. Ya, silakan. Apabila terjadi perkawinan setelah anaknya lahir, jadi karena itu kecelakaan, ya, lahir, itu bapaknya kan udah bisa jadi ini, jadi apa? Jadi wali, ya. Walaupun pada kenyataannya semuanya banyak yang, tapi tetap aja jadi wali, gitu ya. Terus gini, kalau seandainya tidak bisa jadi wali, bisa nggak diwalikan kepada si lebek, si itu dari KUA, bisa. Jadi istilahnya dia ngawinin, ternyata kamu kalau orang tua asli udah nikah, tapi kamu secara biologis kan, secara agama kamu tidak harus diwakilkan kepada lebek. Jadi bisa si lebek itu yang udah datang jadi wali hakil. Satu. Terus yang kedua, ini sering terjadi bapak-bapak yang pada umumnya gitu ya, nikah pada janda, si jandanya itu udah disetujui sama keluarganya, kamu sama bapak itu. Akhirnya dia tidak ada wali, dia kan diwaliin sama si lebek gitu. Kawin siri Pak ini Pak. Iya.
kalau diwaliin sama saudara apakah itu sah atau tidak? Ya, terima kasih Pak. Baik. Ya, pertama adalah tadi kalau anak hasil zina berarti kan dia tidak punya wali ya, tidak punya wali. Kemudian meskipun setelah itu menikah yang berbuat zinanya, berarti bapak biologisnya dengan ibunya itu nikah. Dan anaknya kebanyakan biasanya perempuan, kebanyakan. Ya kalau kata Pak siapa kemarin itu, kenapa kebanyakan anak perempuan dari hasil zina? Ya karena berhubungannya dalam keadaan takut. Ya katanya seperti itu. Ya jadi ada hubungan psikologisnya kalau berhubungan dalam keadaan takut, kemungkinan katanya ya, tapi nggak tahu ya. Saya mendengar pendapat seperti itu, katanya kemungkinan anaknya itu perempuan. Maka bukan boleh atau tidaknya mewakilkan kepada KUA, malah harus, karena dia tidak bisa menjadi wali. Dan ini seorang laki-laki atau seorang ayah, ya meskipun itu bukan anaknya, tapi anak biologis ya, bukan anak secara nasab, dia harus benar-benar berani. Iya, jangan sampai dia menutup aibnya, menutup rasa malunya, ya, tapi dia tidak peduli dengan keabsahan pernikahan yang anak biologisnya tersebut. Ya. Maka dia nikahkan dengan walinya adalah wali hakim, karena si anak tersebut kan tidak punya wali. Tidak punya wali. Ayah tidak punya kan. Kakek pun berarti dari pihak ayah tidak punya. Saudara pun berarti pokoknya kalau nggak punya ayah nggak punya wali semuanya. Ya, maka langsung kepada wali hakim. Ya. Dan ini banyak kasus Pak. Dan si ayah biologisnya itu mungkin takut malu ataupun apa, nggak apa-apa deh. Ya, daripada saya malu gitu kan. Berarti kan kalau orang kan bertanya-tanya nanti, ini kok yang nikahkannya bukan ayahnya itu gitu kan? Itu kan pasti bertanya-tanya. Tapi daripada anaknya tersebut misalkan tidak sah pernikahannya, ya berarti tidak ada walinya kan, tidak sah pernikahannya, maka malah nanti akan terus-terusan anaknya pernikahannya tidak sah, berarti berhubungan suami istri, zina lagi dan lain sebagainya. Ya, maka seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Oh, bapak-bapak ya tidak disetujui ya. Kalau janda, tadi kita sampaikan, kalau janda itu ya, hak perwaliannya itu hak perwalian ikhtiar. Berarti harus minta izin kepada jandanya, kepada wanitanya. Si wali nggak boleh nikahkan, memaksa si janda untuk menikah dengan seorang laki, nggak boleh. Harus minta izin. Ya. Kemudian kalau ternyata si janda ini masih punya wali, ayahnya misalnya masih ada, atau kakeknya masih ada, atau wali-wali yang lainnya masih ada, ya, maka minta izin baik-baik. Kalau misalkan nikah dengan laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik, yang sekufu, yang bukan, maka jangan dihalang-halangi. Ya, kalau dihalang-halangi tadi, maka boleh kepada wali hakim. Kalau misalkan dengan yang sekufu ya, dengan misalkan laki-laki yang ingin nikahnya saleh, gitu ya, agamanya, ibadahnya bagus, kemudian dia bisa secara ekonomi pun mapan misalkan. Kemudian apalagi kalau misalkan si laki-laki yang menikahinya itu tidak punya istri, itu lebih aman, ya gitu. Maka bisa, ya meskipun keluarganya itu tidak mencuri. Akan tetapi meskipun sah ya, artinya langsung nikah dengan wali hakim seperti yang kita sampaikan tadi. Akan tetapi namanya pernikahan itu bukan hanya menggabungkan pasangan suami istri saja. Tetap harus minta izin dan ridho dan restu dari keluarga, ya. Karena nanti kasihan si wanita ini, dia namanya orang sudah cinta buta, biasanya kan apapun akan dia lakukan gitu kan, meskipun nanti dia akan dibenci sama keluarga dan sebagainya. Tapi itu harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai hanya sesaat, setelah itu dia nyesel.
Setelah nikah nggak dianggap lagi oleh keluarganya. Ketika berkunjung ke rumah keluarganya, kamu kenapa gini-gini? Nah, itu kan malah menjadi permasalahan baru. Kenapa tidak sebelumnya itu yang meminta izin baik-baik kepada pihak keluarganya dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi meskipun secara agama itu sah, akan tetapi ada cara-cara yang lebih baik, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini dia menikah udah puluhan tahun, udah beranak pinak lah. Ternyata dia baru terbongkar kalau bapaknya yang mewalikan itu hanya ayah biologis. Dan akhirnya dia menikah lagi Pak Ustadz, hanya manggil orang dari KUA. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang tua ini dan keluarganya berdosa karena menyembunyikan hal ini hingga puluhan tahun? Dan yang kedua, apakah si orang yang sudah menikah ulang ini sah pernikahannya? Hanya itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan pertama, apakah berdosa? Jelas berdosa. Ya, karena dia menyembunyikan sesuatu kebenaran yang sangat penting untuk diketahui oleh perwaliannya atau oleh wanita tersebut. Itu sangat berdosa. Ya. Kemudian, lalu bagaimana dengan pernikahan wanita tersebut? Ya, ada istilah nikah syubhat. Jadi kalau kita bahas dalam konteks berbagai mazhab, ya, memang ada satu mazhab, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang membolehkan menikah tanpa wali. Ya, membolehkan seorang wanita itu menikahkan dirinya tanpa wali. Tapi ini pendapat sendiri, ya, maksudnya pendapat satu mazhab saja. Adapun mayoritas ulama, semua mazhab, ya, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, dan kebanyakan ulama yang lain itu berpendapat wali itu menjadi rukun ataupun ada yang menjadikan sebagai syarat dalam pernikahan, dalam akad nikah. Dalam kasus seperti ini, maka si wanita tersebut tidak dihukumi zina karena dia berhubungan suami istri itu dengan waktu syubhat namanya. Ya, jadi ada syubhat. Syubhatnya itu apa? Syubhatnya masih ada ulama yang membolehkan menikah tanpa wali. Ya, maka caranya dipisahkan. Kemudian tadi, yaitu dinikahkan ulang dengan wali hakim. Ya. Nah, jadi betul apa yang dilakukan oleh wanita tersebut, dia mengulang pernikahannya dengan wali hakim. Ya. Adapun dia sudah punya anak dan apa, maka wallahu alam, ya, setahu saya wallahu alam, mungkin hasil dari waktu syubhat itu tidak dianggap sebagai anak zina. Wallahu alam. Ya. Atau mungkin nanti bisa dirujuk kepada fatwa-fatwa termasuk dalam fatwa MUI dalam kasus ini. Tapi setahu saya itu tidak dianggap sebagai anak hasil zina karena waktu syubhat. Wallahu a'lam. Untuk batasan pernikahan yang disebabkan oleh perzinahan berapa? Tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi, ya. Tapi kalau misalkan bukan laki-laki yang menggaulinya, maka disyaratkan sampai selesai. Kalau hamil, disyaratkan harus selesai sampai melahirkan. Karena tidak boleh seorang laki-laki menggauli seorang perempuan yang sedang hamil, yang mana itu bukan istrinya, bukan hamil karenanya, gitu. Ya, makanya kan iddah bagi wanita yang sedang hamil itu adalah sampai melahirkan. Salah satu tujuannya itu apa? Supaya tidak tercampur air mani laki-laki yang menghamilnya dengan laki-laki yang suami yang baru, gitu ya. Nah, jadi masa iddah bagi wanita hamil itu sampai melahirkan. Makanya kalau ada wanita yang diceraikan ketika baru mengandung 1 bulan, itu kasihan. Ya, berarti masa iddahnya
lama, bisa sampai 9 bulan kalau mengandungnya 9 bulan gitu ya. Atau berarti tambah 8 bulan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia diceraikannya ketika usia kandungannya 9 bulan, tinggal beberapa hari lagi akan melahirkan kemudian diceraikan. Nah, berarti misalkan pagi ini diceraikan, sorenya melahirkan, sudah selesai masa iddah. Ya. Kemudian setelah itu ada laki-laki lain yang melamarnya dan menikahnya, itu sudah boleh. Karena sudah selesai masa iddahnya. Gitu ya. Akan tetapi dalam bab talak sendiri itu ada talak bid'i, talak bid'ah yang haram, nggak boleh dilakukan. Ada talak sunni, talak sunnah. Ya, talak sunnah itu talak yang dibolehkan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Talak bid'i itu adalah talak yang dijatuhkan kepada seorang wanita ketika dalam masa haid. Itu nggak boleh. Nggak boleh menceraikan wanita, menceraikan istri ketika dalam haid. Kalau terjadi dosa suaminya, tapi jatuh cerai gak? Jatuh cerai. Yang kedua adalah menceraikan istri ketika di masa suci, yang di masa suci tersebut pernah digauli. Itu pun nggak boleh. Ya, misalkan istrinya suci, setelah itu berhubungan suami istri. Ya, sampai sekali 2 kali dalam masa suci itu. Selang beberapa hari diceraikan, itu nggak boleh, haram. Lalu kapan talak sunni itu? Talak sunni itu adalah menceraikan istri ketika istri itu di masa suci yang belum digauli di masa suci tersebut. Itu Pak. Ya, itu talak yang dibolehkan. Ya, yang halal. Wallahu a'lam. Ada perzinahan, kemudian dinikahkan gitu. Kita apakah? Oh iya, enggak dibatasi waktu. Misalnya kan ada kasus. Ya, kasus. Betul, ya. Maka tidak, ya wallahu alam, ya setahu saya itu tidak ada batasan waktu ketika memang si laki-laki yang menggauli itu akan menikahi si perempuan yang dizinahi, gitu ya. Maka tidak ada batasan waktu harus berapa lama, tidak. Kalau misalkan dia yang menggaulinya, ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan ada laki-laki lain yang mau bertanggung jawab, gitu ya, maka setahu saya itu harus selesai masa iddahnya itu sampai selesai. Allah a'lam. Kalau seperti itu ayahnya tetap sebagai ayah asal atau enggak? Makanya anak dari hasil hubungan gelap itu, dari hasil hubungan zina, dia tidak punya wali, meskipun setelah itu langsung dinikahi. Ya, misalkan berhubungan zina, tahu hamil, langsung dinikahi kan? Nah, itu pun tidak, karena berhubungannya itu yang sampai hamil itu di luar nikah yang Allahu a'lam. Baik, hadirin jamaah, mungkin saja kita akhiri dan alhamdulillah rabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.